Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Haidan Afsani, NIM C1M024199. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cloning gen, yaitu tugas video dari mata kuliah Bioteknologi Pertanian. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan, yaitu yang pertama pengertian dari cloning gen. Di sini pengertian dari cloning gen itu adalah proses memperbanyak suatu fragmen DNA atau gen tertentu secara selektif menggunakan teknik rekayasa genetika. Di sini proses ini bertujuan untuk menghasilkan salinan gen dalam jumlah yang banyak sehingga dapat dipelajari, diekspresikan, dan dimanfaatkan untuk aplikasi bioteknologi dalam pertanian. Baik, selanjutnya kita masuk pada komponen utama pada cloning gen. Komponen utamanya diantaranya yaitu yang pertama DNA target. DNA target itu harus ada untuk memperbanyak fragmen yang ingin diperbanyak. Yang kedua itu enzim restriksi yang berfungsi untuk memotong DNA pada urutan tertentu sehingga menghasilkan ujung lengket atau tumpul. Yang ketiga itu ada vektor cloning. Dan selanjutnya yang keempat ada sel inang, dan yang terakhir adalah enzim ligase yang berfungsi untuk menggabungkan DNA target dengan vektor. Selanjutnya kita masuk pada tahapan cloning gen. Tahapan cloning gen di sini ada beberapa tahapan, di antaranya ada 6 tahapan. Yang pertama di sini ada isolasi DNA target, di mana DNA yang berisi gen tertentu diambil dari sel organisme suatu tanaman atau hewan atau mikroba. Kemudian diisolasi. Yang kedua itu ada pemotongan DNA. Pemotongan DNA di sini DNA target dan vektor dipotong menggunakan enzim restriksi pada urutan yang spesifik agar memiliki ujung yang kompatibel atau tumpul. Selanjutnya yang ketiga ada ligasi DNA, di mana di sini DNA target disambungkan ke dalam vektor dengan enzim ligase hingga terbentuk DNA yang rekombinan. Yang keempat, tahapan cloning gen itu yaitu transformasi, di mana vektor yang membawa DNA rekombinan dimasukkan ke sel inang atau ke dalam sel inang, biasanya seperti bakteri. Selanjutnya yang kelima ada seleksi koloni positif, di mana koloni bakteri yang membawa DNA rekombinan diidentifikasi menggunakan gen penanda. Yang terakhir di sini, tahapan yang terakhir dari cloning gen itu adalah ekspresi dan multiplikasi, di mana bakteri yang membawa DNA rekombinan dibiarkan sehingga menghasilkan banyak kopi gen atau protein yang diperbanyak dari gen tersebut. Selanjutnya kita akan berbicara tentang aplikasi cloning gen. Aplikasi cloning gen di sini ada beberapa aplikasi, seperti salah satu contohnya yang pertama produksi protein rekombinan. Contohnya di sini insulin manusia, hormon pertumbuhan, dan enzim industri. Yang kedua contoh dari aplikasi cloning gen itu pembuatan tanaman transgenik, di mana tanaman transgenik di sini cloning gen yang contohnya itu cloning gen yang tahan hama, gen toleran pada kekeringan, dan lainnya. Yang ketiga, penelitian genetik. Penelitian genetik ini ada contohnya seperti mengidentifikasi fungsi dari gen,
mempelajari ekspresi gen, mutasi gen, dan interaksi gen. Yang keempat ada produksi vaksin modern, misalnya vaksin rekombinan hepatitis B. Yang kita masuk ke pembicaraan selanjutnya, yaitu keuntungan cloning gen. Jadi cloning gen juga mempunyai keuntungan dan mempunyai tantangan juga ya. Yang kita bicarakan saat ini adalah keuntungan dari cloning gen. Keuntungannya di sini salah satunya akurat dan dapat menghasilkan salinan gen dalam jumlah yang besar dan banyak. Yang kedua, dapat mempercepat penelitian dari genetik atau penelitian tanaman genetik yang ingin diteliti. Yang ketiga, membantu produksi protein yang penting. Nah, yang terakhir di sini dapat mendukung rekayasa genetika organisme yang ingin diteliti atau diperbanyak. Yang terakhir di sini kita masuk pada kesimpulan dari cloning gen, yaitu cloning gen merupakan teknik rekayasa genetika yang digunakan untuk memperbanyak fragmen DNA tertentu secara spesifik dengan bantuan enzim restriksi, enzim ligase, vektor cloning, dan sel inang. Proses ini memungkinkan peneliti memperoleh salinan gen dalam jumlah besar sehingga dapat dipelajari fungsinya dan dimanfaatkan untuk berbagai tujuan bioteknologi pertanian. Melalui tahapan isolasi DNA, pemotongan, penyisipan kepada vektor, transformasi, seleksi, cloning gen, dan lainnya, itu kita dapat pembuatan organisme transgenik, penelitian genetik, dan lainnya. Secara keseluruhan, cloning gen dapat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan ilmu biologi molekuler, kedokteran, dan pertanian di negara kita itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi cloning gen. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.